Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator, saya akan membacakan materi hari ini. Temanya dengan tema Bab 4, mengabarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan taklim. Pertama, saya akan membacakan Quran surah Al-Imran, surah ketiga ayat 104, dan Quran surah Al-Nahl, surah ke-16 ayat 126. ya udong selanjutnya. Oke, untuk tadabbur bisa dibaca ya, mulai gambar 1. Gambar 41. Berikan apa itu? Baca. Enggak, berikan kesempatan apa itu namanya? Dibaca itu dalam gambar. Ya. Gambar 4, ini memberikan kesempatan anak muda di bidang dakwah. Gambar 4, 2, laki-laki dan perempuan berhak melakukan dakwah. Gambar 4 dan 3, contoh dakwah ilham. Gambar 4 dan 4, Oke, kisah inspiratif. Oke. saya akan menceritakan dari pemberdayaan kepalahan umat Islam di Prabowo membangkitkan kemarahan orang Badui. Ketika Madinah sedang sedang damai tersedam, namun tanpa curiga Rasulullah SAW memberikan sambutan baik bagi yang ingin memeluk Islam. Karena itu, saya juga meminta para juru dakwah atau dai
Allah, di tempat itu Zaid menjalani hukuman kandung. Menjelang Al-Wadu melaksanakan tugasnya, pemimpin kaum musyrik Abu Sufyan bertanya, Zaid, apakah Anda senang seandainya di tempat pemimpin digantikan Muhammad, sedangkan Anda tidak tenteram bersama kaum muslimin? Janganlah begitu, bantah dia dengan keras. Meski dalam keadaan begini, aku tidak rela atau yang paling kecil di rumahmu. Abu Sufyan marah. Zaid akhirnya menyuruh temannya menjadi komandan. Di hati Abu Sufyan dan orang Quraisy itu mengharapkan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. Abu Sufyan berucap kagum. Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai oleh para sahabat seperti Muhammad. Sudah dari kubur, rombongan lain menyeret buku baik sesuai dengan hukuman sifat. Dia diberi hak menyampaikan permohonan terakhir. Dia meminta izin sholat sunnah 2 rakaat. Permohonan dikabulkan supaya melaksanakan ibadahnya dengan baik. Setelah sholat, ia berkata, demi Allah, andai kata bukan kepada kamu, sambil aku kesulitan menghadapi kaum. Maka sholatku akan kulakukan lagi saja. Akhirnya Qubair menjadi syahid, menyusul 5 sahabat lainnya, namun semangat takwa yang dilandasi keibadah untuk menyebarkan ajaran kebenaran, takkan pernah padam dari temukan budi. Semangat itu terus bergema sehingga makin banyak membuka pendakwa yang dengan kekuatan sendiri menyusup keluarkan kedalaman. Berbatu-batu karang atau berusaha berantara untuk menyampaikan dakwah atau melakukan satu. Oke, untuk selanjutnya pengertian dakwah ya. Halaman 106. Bisa diambil satu alinea pengertian dakwah. Dalil perlunya dakwah. Adab berdakwah. Pengertian dakwah. Merujuk dibahas kata dakwah merupakan masdar kata dasar dari kata dakwah. Dia mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyuruh untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai atau laki-laki dan daya atau perempuan. Oke, selanjutnya B. Dalilnya bisa dibaca tentang surahnya aja. Dipaparkan dalam surah Quran surah Al-Imran ayat 104. Oke, adab berdakwah. Cek ya, cek. ada berdakwah. Ada atau etika dakwah yang harus diperhatikan antara lain dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. 2. Dakwah menggunakan cara Mau'izatul hasanah. atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menenteramkan tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran, etika dan pelajaran hidup. 3. Dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, dengan